Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Khalifah selaku dosen pengampu mata kuliah fikih serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan online di masa pandemi ini. Sholawat serta salam kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seiringnya bersolawat kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baiklah, perkenalkan, nama saya M. Ali Masuri selaku moderator yang akan memadu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online hari ini. Adapun materi yang akan kami sampaikan dari kelompok 2 yang bertema sholat wajib. Sebelum mulai presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, M. Ali Masuri dengan NIM 2141 10 20 2109. Yang kedua, Sofar Maulana Asmi dengan NIM 2141 10 20 2125. Yang ketiga, Putri Indah Cahyani dengan NIM 2141 10 20 2197. Yang keempat, Windita Alia Ramadhani dengan NIM 2141 10 20 2218. Yang kelima, Intan Aliasa Salsabila dengan NIM 2141 10 20 2249. Yang keenam, Viviana Alaida Wito dengan NIM 2141 10 20 2118. Yang ketujuh, Atika Putri Nur Aini dengan NIM 2141 10 20 2109. Materi pertama akan dibacakan oleh Putri Indah Cahyani dengan tema definisi rukun dan syarat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan definisi sholat, rukun sholat, dan syarat-syarat sholat. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi sholat yang diambil dari kitab Fathul Qorib yang disusun oleh Ibnu Qasim Al-Khuzi radhiyallahu an. Yang pertama, apa itu sholat? Secara bahasa, sholat adalah doa yang merupakan bentuk penyembahan dan permohonan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, rukun-rukun sholat. Rukun sholat dibagi menjadi 18 menurut kitab Fathul Qorib, adapun yang mengatakan dibagi menjadi 10 pada kitab lainnya. Yang pertama, niat. Kapan kita membaca niat? Yaitu bebarengan dengan takbiratul ihram. Dan yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Dan yang ketiga, takbiratul ihram. Dan yang keempat, membaca Fatihah beserta basmalah. Dan yang kelima, ruku dengan lafadz subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang keenam, tuma'ninah, yaitu diam sejenak seperti membaca subhanallah. Dan yang ketujuh, i'tidal dengan membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, wa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min syi'ta min syai'in ba'du. Dan yang ke-8, tuma'ninah saat i'tidal. Yang ke-9, sujud dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan yang ke-10, tuma'ninah dalam sujud. Yang ke-11, duduk di antara dua sujud dengan membaca Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan yang ke-12, tuma'ninah pada duduk di antara dua sujud. Yang ke-13, duduk terakhir. Dan yang ke-14, tasyahud saat duduk terakhir, yaitu membaca syahadat. Yang ke-15, membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-16, salam pertama. Ke-17, niat keluar dari salam. Dan yang ke-18, tartib, yang berarti harus secara urut yang sesuai dengan rukun-rukun sholat. Setelah membahas rukun sholat, adapun syarat-syarat sholat. Syarat sholat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Islam, berarti wajib bagi semua muslim melaksanakan sholat, berarti tidak wajib bagi yang non-muslim. Dan yang kedua, baligh. Apa itu baligh? Yaitu seseorang yang telah mencapai kedewasaan, berarti wajib sholat. Dan yang ketiga, berakal, berarti sholat tidak wajib bagi yang gila. Dan yang kedua, syarat sah sholat. Syarat sah sholat dibagi menjadi 5. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, melaksanakan sholat di tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui waktu
masuknya waktu sholat, berarti sudah memasuki waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Adapun dibolehkan tidak menghadap kiblat hanya 2 perkara. Yang pertama karena rasa takut, contohnya seperti pada peperangan pada zaman Rasul, dan yang kedua sholat sunnah dalam perjalanan. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh Viviana Alaida Wito dengan tema dasar hukum sholat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviana Alaida Wito. Saya di sini akan menjelaskan tentang dasar hukum sholat fardu. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dan harus dilaksanakan berdasarkan ketetapan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Kewajiban ini diterima Nabi Muhammad SAW secara langsung dan diperintahkan oleh Allah di Sidratul Muntaha sewaktu Isra Mi'raj. Sholat fardu pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sholat duhur. Firman Allah yang memerintah untuk melaksanakan sholat seperti di dalam Al-Quran surah At-Taha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimish sholata dzikri. Yang artinya, sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Hukum sholat ini adalah fardhu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah menginjak dewasa atau pubertas, kecuali berhalangan karena sebab tertentu. Dasar hukum di dalam Al-Quran tentang sholat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wata'inu bis sholati wa inna lakabiratan illa ala khosi'in. Yang artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ketiga akan dibacakan oleh Sofar Maulana Azmi dengan tema waktu sholat. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang waktu sholat. Di sini saya akan memulai pada sholat duhur, yaitu kapan masuknya sholat duhur. Awal waktunya adalah ketika condongnya matahari. Dalam arti ketika kita tepat di bawah matahari atau suatu benda tepat di bawah matahari, ketika belum ada bayangannya maka belum masuk waktu duhur. Namun ketika sudah ada bayangannya meskipun sedikit, maka sudah memasuki waktu duhur. Lalu kapan akhir waktu duhur? Akhir waktu duhur adalah apabila bayangan benda sama dengan ukuran bendanya. Dalam arti ketika benda panjangnya 180, maka bayangannya pun 180, maka berarti sudah mencapai batas akhir sholat duhur. Selanjutnya itu sholat asar. Kapan sholat asar? Awal waktunya adalah apabila bayangan sama dengan benda lebih sedikit. Berarti ketika bendanya panjangnya 180, maka bayangannya sekitar kira-kira sudah 185 atau 190. Maka sudah memasuki waktu sholat asar. Dan kapan akhirnya? Akhir waktu asar dalam waktu ikhtiar adalah apabila bayangan benda 2 kali panjang benda. Di sini ada waktu ikhtiar, yaitu waktu pilihan, di mana berarti batas akhir waktu ikhtiar ketika bayangan tersebut 2 kali lipat pada bendanya. Ketika bendanya 180, maka bayangannya sekitar 360, maka berarti sudah mencapai akhir waktu ikhtiar. Selanjutnya yaitu akhir waktu jawaz adalah sampai terbenamnya matahari. Di sini ada waktu jawaz juga. Berarti waktu jawaz bisa diartikan akhir. Waktunya ketika matahari terbenam, maka ketika matahari sudah terbenam, sudah tidak boleh melaksanakan sholat asar. Selanjutnya yaitu kita memasuki sholat maghrib. Kapan awal sholat maghrib? Awal sholat maghrib yaitu ketika terbenamnya matahari. Sehingga ketika sudah matahari terbenam, kita boleh melaksanakan sholat maghrib. Lalu kapan akhirnya? Akhirnya yaitu ketika sekedar atau kira-kiranya kita cukup untuk melaksanakan adzan, untuk berwudu, untuk menutup aurat, untuk mendirikan sholat dan melaksanakan sholat 5 rakaat. Maka di situ sudah mencapai batas akhir sholat maghrib.
karena memang batas sholat maghrib bisa terbilang emang paling sedikit dibanding dengan waktu sholat yang lainnya. Selanjutnya yaitu sholat isya. Kapan awal masuknya sholat isya? Yaitu awal masuknya yaitu apabila terbenamnya mega merah. Yaitu ketika mega merah terbenam, berarti kita sudah boleh melaksanakan sholat isya. Lalu kapan akhirnya? Sedangkan akhirnya adalah waktu ikhtiar adalah sepertiga malam. Berarti ketika sudah sepertiga malam, di situ mencapai akhir waktu ikhtiar, kira-kira sekitar jam 2 malam. Lalu untuk waktu jawaznya adalah sampai terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shodiq. Di sini kenapa disebut fajar kedua? Karena berarti ada yang satu. Yang saya ingat dari penjelasan guru saya bahwa fajar kadib itu merupakan fajar yang bahasa Jawanya sekelerepan, hanya sebentar, berbeda dengan fajar shodiq yang memang memancarkan cahaya sampai terangnya matahari atau sampai munculnya matahari. Setelah itu kita akan memasuki sholat subuh. Yaitu kapan awal sholat subuh? Awal sholat subuh yaitu ketika terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shodiq. Sekaligus munculnya fajar shodiq yaitu memasuki waktu sholat subuh. Dan akhirnya kapan? Akhir waktu ikhtiar adalah sampai isfar. Isfar yaitu terangnya fajar atau terangnya langit sudah mulai terang, berarti sudah mencapai akhir waktu ikhtiar sholat subuh. Selanjutnya itu waktu jawaz pada sholat subuh yaitu kapan? Sampai terbitnya matahari. Maka ketika sudah matahari sudah terbit, berarti kita sudah tidak boleh melaksanakan sholat subuh, atau dalam arti kita harus mengkodonya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi keempat akan dibacakan oleh Windita Alia Ramadhani dengan tema sholat jamak dan qashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windita Alia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak adalah sholat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dua sholat wajib dalam satu waktu, seperti sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat jamak dibagi menjadi dua. Yang pertama jamak takdim, yaitu bila dilakukan pada sholat yang pertama, contohnya zuhur dan asar, maka dikerjakan pada waktu zuhur. Yang kedua jamak takhir, kebalikan dari jamak takdim. Jamak takhir dilakukan pada waktu sholat yang kedua. Lalu apa saja hal yang diperbolehkan untuk menjamak sholat? Yang pertama ada menjamak di Arafah dan Muzdalifah. Para ulama sependapat bahwa menjamak sholat zuhur dengan sholat asar secara takdim pada waktu zuhur di Arafah, begitupun antara maghrib dan isya secara takhir di Muzdalifah, hukumnya sunnah, berpedoman kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, menjamak dalam berpergian. Menjamak dua sholat ketika berpergian pada salah satu dari kedua waktu itu menurut sebagian besar para ahli hukumnya boleh, tanpa ada perbedaan apakah dilakukannya itu sewaktu berhenti ataupun selagi dalam perjalanan. Lalu yang ketiga, menjamak di waktu hujan. Dalam sunannya Al-Asram meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman mengatakan bahwa termasuk sunnah Nabi SAW menjamak sholat maghrib dengan isya apabila hari hujan lebat. Yang keempat, menjamak sebab sakit atau uzur. Dan yang kelima, menjamak sebab ada keperluan. Dalam Syarah Muslim, Nawawi berkata, beberapa imam memperbolehkan jamak bagi orang yang tidak musafir bila ia ada suatu kepentingan, asal saja hal itu tidak dijadikan kebiasaan. Hal ini dikuatkan. Sholat qashar. Sholat qashar adalah melakukan sholat wajib dengan mengurangi atau meringkas jumlah rakaat sholat yang sedang dijalankan. Ada 3 sholat fardu yang boleh diqashar, yakni zuhur, asar, dan isya, yang memiliki 4 rakaat. Jika diqashar maka dikerjakan cukup 2 rakaat, hanya diperbolehkan bagi yang sedang dalam perjalanan atau berpergian jauh. Syarat sah sholat qashar: 1. Hendaknya perjalanan itu panjang, kira-kira ditempuh sejauh 2 marhalah atau 2 hari perjalanan. Yang kedua, hendaknya perjalanan itu diperbolehkan, bukan perjalanan yang diharamkan ataupun dilarang seperti perjalanan merampok, mencuri, dan semacamnya. Yang ketiga, melewati pemukiman dari tempat tinggalnya. Yang keempat, hendaknya seorang musafir memulai perjalanannya dari tempat tertentu dan berniat untuk menempuh jarak qashar tanpa ragu-ragu, karena tidak boleh mengqashar bagi orang yang bingung.
yaitu keluar sendiri tanpa mengetahui kemana tujuannya. Yang kelima, berpegangan dengan pendapatnya. Siapa yang ikut dengan orang lain, sang pemegang kendali urusannya, seperti istri kepada suami, tentara kepada komandannya, pelayan kepada tuannya, dan pelajar kepada gurunya. Masing-masing dari mereka tidak mengetahui tujuan perjalanannya, maka tidak boleh mengqashar sholat. Yang keenam, hendaknya orang yang mengqashar sholat tidak bermakmum kepada orang yang bermukim atau kepada musafir yang menyempurnakan sholatnya. Yang ketujuh, hendaknya berniat untuk mengqashar sholat ketika bertakbiratul ihram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardo subhi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahumma dini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait, wa la ya'issu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. فرد جغري ركعتين مجموعة بالعصر جمع تأتي من قصر لله تعالى. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Usolli fardu duhri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kepada yang terhormat Ibu Mustaniro SE SY ME selaku dosen pembimbing ilmu kalam serta teman-teman yang berbahagia.
Demikianlah kegiatan perkuliahan online kita hari ini. Saya selaku moderator minta maaf segala kesalahan, dan kepada Allah marilah kita sama-sama memohon ampun. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Di masa pandemi ini, mari sama-sama kita menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.